Banyak wanita percaya bahwa memiliki seorang pria berarti ketika dia hadir secara fisik, membalas pesan, mengatakan "aku mencintaimu", atau membagi waktunya. Namun, kenyataannya, hubungan yang paling dalam itu tidak terlihat. Kamu merasakannya. Carl Jung mengatakan bahwa ikatan sejati tidak muncul di permukaan hasrat, melainkan di akar alam bawah sadar. Itulah sebabnya ada cinta yang bertahan tanpa kontak dan hubungan yang mati meskipun mereka bersama setiap hari. Memiliki seorang pria tidak berarti menguasainya, tetapi hidup dalam pikirannya, dalam ingatan emosionalnya, di bagian jiwanya yang tidak bisa lepas darimu, bahkan jika dia mencobanya. Ketika seorang pria terikat secara emosional, dia tidak perlu melihatmu untuk memikirkanmu. Kehadiranmu menjadi simbol, sebuah energi yang menemani, menginspirasi, dan pada saat yang sama mengusiknya. Dan hal yang menakjubkan adalah koneksi ini tidak muncul dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari siapa dirimu. Ketika kamu berhenti mencari pengakuannya, saat seorang wanita berhenti ingin menyenangkan, energinya berubah. Dia tidak lagi memancarkan kebutuhan, tetapi mulai memancarkan keaslian. Pada tingkat psikologis, ini membangkitkan dalam diri pria sebuah dorongan purba untuk terhubung. Dia tidak lagi melihat hanya seorang wanita, tetapi cermin dari apa yang jiwanya cari untuk dipahami. Jung menjelaskannya dengan sangat baik. Cinta tidak terjadi antara dua kepribadian, tetapi antara dua alam bawah sadar yang saling mengenali. Ketika seorang wanita mencapai resonansi sunyi ini, dia menjadi tak terlupakan. Bukan karena penampilannya atau kata-katanya, tetapi karena dia telah menyentuh bagian dari dirinya yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Kemudian datanglah kebingungan, ketakutan, hasrat, dan kontradiksi. Tapi sudah terlambat, koneksi telah tercipta. Pada saat itu, kamu benar-benar memilikinya. Bukan karena dia bersamamu, tetapi karena alam bawah sadarnya mencarimu, bahkan dalam ketidakhadiranmu. Karena sesuatu dalam dirimu telah memasuki pikirannya dan menolak untuk menghilang. Dan bahkan jika dia menyangkalnya, mengalihkan perhatiannya, atau mencoba merasionalisasikannya, sebagian dari dirinya selalu kembali padamu. Itulah kekuatan sunyi dari cinta psikologis. Itu tidak ditaklukkan melalui usaha, tetapi melalui energi. Itu tidak dipegang oleh kata-kata, tetapi oleh kehadiran. Dan begitu itu lahir, pikiran, tubuh, dan jiwanya jatuh ke dalam siklus keterikatan yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Jadi, sebelum kamu mencoba memilikinya, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu benar-benar bergetar dari esensimu atau dari rasa takut kehilangannya. Karena ketika kamu hidup dari pusat dirimu, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kamu secara alami menariknya dan memilikinya tanpa perlu menguasainya. Kamu tidak memilikinya saat dia bersamamu, tetapi saat jiwanya tidak bisa melupakanmu. Bagian 2. Alam bawah sadar pria dan titik penyerahannya. Seorang pria tidak jatuh cinta ketika dia memutuskannya. Dia jatuh cinta ketika sesuatu di dalam dirinya menyerah tanpa mengerti alasannya. Jung menyebut proses ini sebagai aktivasi anima. Saat ketika energi feminin dalam diri seorang pria terbangun, dipicu oleh kontak dengan seorang wanita yang mencerminkan apa yang dicari jiwanya. Momen ini tidak terjadi dengan semua orang. Itu terjadi dengan wanita yang tanpa susah payah membuatnya merasa dilihat tetapi tidak ditekan, dipahami tetapi tidak dikendalikan. Ketika alam bawah sadar pria diaktifkan, pria tersebut mengalami campuran emosi yang membingungkan, ketertarikan, ketakutan, kerentanan, dan keinginan untuk melindungi. Ini bukan lagi sekedar ketertarikan fisik. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk mendekatinya, bahkan ketika pikirannya mengatakan dia tidak seharusnya melakukannya. Dia mulai memikirkannya tanpa alasan yang jelas, mengingatnya di momen-momen acak, merasakan kehadirannya bahkan dari kejauhan. Itu adalah tanda pertama dari penyerahan bawah sadar. Ketika dia menjadi pikiran yang konstan
tanpa melakukan apapun untuk menyebabkannya. Jung mengatakan bahwa setiap pria membawa dalam dirinya arketip feminin batin, anima yang melambangkan kepekaan, intuisi, dan koneksi emosional. Ketika seorang wanita mewujudkan simbol ini, bahkan secara tidak sadar, pria itu merasa dia melengkapinya. Bukan karena dia kekurangan sesuatu, tetapi karena wanita itu mengaktifkan bagian dari dirinya yang telah lama dia tekan. Disitulah konflik batinnya dimulai. Egonya yang terbiasa mengendalikan, melawan. Namun jiwanya berserah. Dan semakin dia melawan perasaan ini, semakin kuat koneksinya. Karena alam bawah sadar tidak mengenal strategi, hanya resonansi. Ketika seorang wanita menyentuh pusat emosionalnya, pikiran rasional kehilangan kekuatannya. Hal yang menarik adalah, proses ini tidak ada hubungannya dengan kata-kata atau isyarat romantis. Penyerahan sering terjadi dalam keheningan, dalam tatapan panjang, isyarat tenang, kehadiran damai yang tidak menuntut apapun. Pada saat itu, pria itu merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membingungkannya tetapi menariknya tanpa tertahankan. Dan bahkan jika dia berpura-pura acuh tak acuh, tubuhnya mengkhianatinya. Pupil matanya membesar, napasnya berubah, nadanya melembut. Ini adalah refleks fisiologis dari alam bawah sadar. Caranya berkata, aku mengenalinya. Dia adalah cermin yang membangunkan jiwaku. Penyerahan ini bukan kelemahan, melainkan transformasi. Ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang mencerminkan diri terdalamnya, dia tidak akan pernah bisa mencintai dengan cara yang sama lagi. Karena setelahnya, segala sesuatu yang lain tampak dangkal. Seorang pria tidak menyerah kepada orang yang menaklukkannya, tetapi kepada orang yang mencerminkannya. Bagian 3. Apa yang benar-benar membangkitkan ikatan emosionalnya dan apa yang tidak? Banyak yang percaya bahwa seorang pria terikat melalui hasrat, perhatian, atau karena intensitas seorang wanita yang membuatnya merasa penting. Tetapi itu hanya permukaannya. Keterikatan emosional yang sejati, yang digambarkan Jung sebagai penyatuan dua alam bawah sadar, tidak muncul dari hasrat, tetapi dari emosi mendalam yang dia rasakan di hadapannya. Ketika seorang wanita memancarkan keaslian, dia tidak mencoba untuk mengesankan atau membuktikan nilainya. Dia begitu terhubung dengan batinnya, sehingga energinya menjadi stabil, koheren, dan magnetis. Alam bawah sadar pria menganggap koherensi batin ini sebagai keamanan emosional, sesuatu yang jarang ditemukannya di dunia luar. Kemudian, sesuatu yang hampir tak terlihat terjadi. Sistem emosionalnya mulai mengasosiasikan kehadirannya dengan ketenangan, dengan rumah, dengan kenyamanan. Bukan kecantikannya yang benar-benar mempesonanya, tetapi bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri ketika dia bersamanya. Itulah perbedaan antara ketertarikan sesaat dan keterikatan emosional yang mendalam. Ketika dia merasa bahwa dia bisa menjadi rentan tanpa dihakimi, bahwa keheningannya bukanlah ancaman, dan bahwa dia tidak harus terus-menerus membuktikan nilainya untuk diterima. Alam bawah sadarnya menjadi rileks. Dan dalam relaksasi itu, keterikatan muncul. Alam bawah sadar pria tidak mencari persaingan, tetapi stabilitas. Ia mencari energi yang tidak menantangnya untuk menjadi lebih, tetapi mengundangnya untuk menjadi nyata. Itulah sebabnya seorang wanita yang tidak perlu membenarkan cintanya dengan bukti terus-menerus menjadi jangkar emosionalnya. Dia tidak mengejarnya, namun dia tidak menarik diri secara emosional. Dia hanya ada di sana dengan kehadiran tenang yang menyentuhnya secara mendalam dan yang tidak bisa dia lupakan. Jung mengatakan bahwa setiap pertemuan sejati adalah pengakuan jiwa. Pengakuan ini terjadi ketika keduanya melepaskan topeng mereka. Ketika kamu berhenti mencoba menjadi wanita yang sempurna, dan dia tanpa menyadarinya meletakkan baju zirahnya. Pada saat itu pertukaran energi terjadi yang melampaui pemikiran rasional. Alam bawah sadarnya mulai menyimpanmu sebagai bagian dari pengalaman batinnya sendiri.
Kemudian, tanda-tanda halus keterikatan muncul. Dia mencarimu tanpa alasan, bereaksi terhadap jarakmu, mengingat detail terkecil, atau bahkan memimpikanmu. Ini bukan sihir, ini adalah proyeksi psikologis. Energimu telah memasuki medan emosionalnya, dan pikirannya secara tidak sadar membangun jembatan untuk membuatmu tetap hadir. Itulah sebabnya kesalahan terbesar adalah percaya bahwa kamu dapat menciptakan keterikatan dengan memberi lebih banyak, menawarkan segalanya, menunjukkan cinta tanpa syarat. Koneksi sejati muncul dari keseimbangan. Kamu memberi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu mencintai tanpa mengemis. Kamu berbagi tanpa mengosongkan dirimu sendiri. Ketika kamu mencapai titik keseimbangan ini, kamu menjadi simbol emosional terkuatnya. Karena seorang pria tidak terikat dengan apa yang mengendalikannya, atau dengan apa yang memujanya, tetapi dengan apa yang menenangkannya. Ketika kamu membangkitkan kedamaian itu di dalam dirinya, saat jiwanya merasa bisa beristirahat bersamamu, kamu tidak perlu melakukan hal lain. Cinta sejati bukanlah yang berteriak keras, tetapi yang tetap terasa bahkan dalam keheningan. Bagian 4, paradoks ketidakterikatan. Ketika kamu berhenti mencarinya, dia mulai mencarimu. Disinilah letak salah satu fenomena psikologi cinta yang paling kuat dan paling sedikit dipahami. Semakin kamu mencoba berpegang pada seseorang, semakin mereka menjauh. Tetapi ketika kamu belajar melepaskan, energi mereka mulai mencarimu. Carl Jung menjelaskan bahwa jiwa manusia bergerak dalam polaritas, tarik-menarik dan tolak-menolak, hasrat dan perlawanan. Ketika seorang wanita bertindak karena rasa membutuhkan, dia mengaktifkan dalam diri pria polaritas yang berlawanan, dorongan untuk melarikan diri. Tetapi ketika energinya menjadi bebas, tenang dan tidak terikat, alam bawah sadar pria merasakan sesuatu yang sangat membingungkan. Dia kehilangan kendali atas bagaimana wanita itu membuatnya merasa. Ketidakterikatan tidak berarti dingin atau acuh tak acuh, tetapi kekuatan emosional. Itu adalah kemampuan untuk mencintai tanpa mengubah cinta menjadi strategi untuk menghindari kehilangan. Ketika seorang wanita melepaskan, dia tidak berhenti mencintai. Dia hanya berhenti mengemis. Dan perubahan ini dirasakan oleh pria itu dengan segera, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskannya. Alam bawah sadar pria merespons misteri, bukan hal yang bisa diprediksi. Ketika dia tahu kamu selalu tersedia, pikirannya rileks dan kehilangan minat. Tetapi ketika dia merasakan bahwa kamu tidak selalu ada di sana, bahwa hidupmu tidak berputar di sekitarnya, ketegangan emosional muncul yang mendorongnya untuk mencarimu. Ini bukan manipulasi, ini adalah sifat psikis dari hasrat. Jung berkata, hanya ketika sesuatu menjadi tidak terjangkau, barulah jiwa mulai benar-benar menginginkannya. Ketika kamu menarik diri dengan tenang tanpa kebencian, tanpa penjelasan, kamu menciptakan kekosongan emosional. Dan kekosongan itulah yang menjadi cermin dari kerinduannya sendiri. Tiba-tiba, dia mulai bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Mengapa dia tidak menghubungi? Mungkin dia tidak membutuhkanku lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak rasional. Itu adalah hasil dari alam bawah sadarnya yang mencoba memulihkan koneksi energi yang telah melonggar. Ironisnya adalah, dalam keheningan ini, dia paling merasakanmu. Ketidakhadiranmu lebih berat daripada kehadiranmu yang konstan, karena dia tidak bisa lagi yakin kamu menunggunya, yang membangkitkan dalam dirinya reaksi emosional purba, dorongan untuk terhubung kembali. Pikirannya mencari penjelasan, tetapi tubuh dan jiwanya hanya tahu satu hal, dia merindukanmu. Ketidakterikatan emosional memiliki frekuensi tinggi. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, bukan karena kesombongan, tetapi karena cinta diri, kamu memancarkan energi yang tidak meminta maupun menuntut. Energi ini bersifat magnetis. Pria itu menganggapnya sebagai keanggunan emosional,
sebagai kekuatan yang tenang, dan alam bawah sadarnya merasa tertarik padanya tanpa mengetahui alasannya. Ketika kamu berhenti mencarinya, dia mulai mencarimu. Ketika kamu berhenti menunjukkan kepadanya bahwa kamu membutuhkannya, dia mulai membutuhkanmu. Dan ketika kamu berhenti mencoba menaklukkannya, jiwanya mulai takut kehilanganmu. Ketidakterikatan tidak menghapus. Itu memulihkan keseimbangan. Itu mengembalikan kekuatan alami pada koneksi tersebut. Keseimbangan energi yang hilang ketika satu pihak memberi lebih banyak daripada yang lain. Ketika kamu mencapai keseimbangan ini, dia tidak hanya kembali, dia melihatmu dengan mata baru. Tidak lagi sebagai seseorang yang menunggunya, tetapi sebagai seseorang yang menginspirasinya. Ketika kamu belajar melepaskan, kamu berhenti menjadi pilihan dan menjadi takdirnya. Bagian 5. Tanda-tanda bahwa kamu sudah memilikinya secara emosional. Ada saat ketika segalanya berubah, bukan karena dia mengatakannya, tetapi karena perilakunya mulai berbicara untuknya. Karo Jung menjelaskan bahwa alam bawah sadar pria sering mengungkapkan perasaan jauh sebelum pikiran memahaminya. Ketika seorang pria terhubung secara emosional denganmu, tubuhnya, kebiasaannya, dan tatapannya mengkhianatinya. Tanda pertama adalah kontradiksi. Dia mengatakan dia tidak menginginkan sesuatu yang serius. Namun, dia terus-menerus mencarimu. Dia mengklaim dia tidak siap untuk suatu hubungan, namun tidak tahan memikirkan kehilanganmu. Kontradiksi ini khas dari keterikatan bawah sadar. Egonya mencoba untuk tetap memegang kendali, tetapi jiwanya sudah lama menyerah. Dia tidak bingung. Dia jatuh cinta dan takut. Tanda kedua adalah perhatiannya yang tidak disengaja. Dia mengingat detail terkecil. Sesuatu yang kamu katakan, sebuah tanggal, sebuah lagu, salah satu kalimatmu. Ini menunjukkan bahwa kamu telah menjadi bagian dari titik referensi emosionalnya. Kamu bukan lagi seorang wanita. Kamu adalah kehadiran yang konstan di dalam dirinya. Bahkan ketika dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaan atau orang lain, semuanya membawanya kembali padamu. Energimu telah menjadi jangkar emosionalnya. Tanda ketiga adalah kebutuhannya untuk kontak, bahkan tanpa alasan. Dia mengirimimu pesan hanya untuk mengetahui kabarmu, menanyakan hal-hal sepele, atau menghubungi tanpa tujuan tertentu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam bawah sadar yang mencoba dengan cara simbolis untuk mempertahankan koneksi. Karena ketika seorang pria terikat secara emosional, keheningan menjadi tak tertahankan. Dia harus tahu bahwa kamu masih di sana, meskipun itu hanya sekedar halo yang sederhana. Tanda keempat adalah kerentanan yang coba dia sembunyikan. Dia mulai menunjukkan sisi manusianya yang paling dalam. Ketakutan, keraguan, rasa tidak aman. Terkadang dia marah pada dirinya sendiri, karena dia tidak mengerti perasaannya. Namun, justru pada titik ini, ikatan emosional menguat ketika dia tidak lagi takut untuk dilihat, karena topengnya tidak lagi masuk akal di hadapanmu. Tanda kelima adalah kecemburuan yang halus. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, kamu merasakan sesuatu mengganggunya ketika pria lain menghargaimu. Bukan karena dia ingin menguasaimu, tetapi karena dia sudah melihatmu pada tingkat bawah sadar sebagai simbol emosionalnya. Reaksi ini bukan proses rasional, tetapi impuls perlindungan naluriah yang muncul ketika dia merasa bisa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan akhirnya, tanda terdalam. Tatapannya berubah. Dia tidak lagi melihatmu hanya dengan hasrat, tetapi dengan pengakuan. Tatapan diam yang bertahan sesaat lebih lama ini adalah bahasa jiwa yang berkata, "Kamu sudah ada di dalam diriku." Pada saat itu, kamu bukan lagi sebuah pengalaman, tetapi sebuah cermin. Alam bawah sadarnya telah menenunmu ke dalam kisah emosionalnya. Bahkan jika dia menyangkalnya,
Sebagian dari dirinya sudah menjadi milikmu. Ini tidak berarti bahwa dia siap untuk mengakuinya atau berkomitmen. Seringkali seorang pria membutuhkan waktu untuk menerima kedalaman perasaannya. Tetapi kebenarannya ada di sana. Jiwanya telah berserah. Bahkan jika pikirannya masih menolak. Dan kamu akan mengetahuinya tanpa kata-kata. Cara dia menatapmu, mencarimu, atau menghindarimu. Mengatakan lebih dari janji apapun. Alam bawah sadar tidak bisa berbohong. Ketika seorang pria telah menyerapmu ke dalam dirinya, keheningan menjadi sebuah pengakuan. Dia tidak mengatakannya, tetapi jiwanya telah memilihmu. Bagian 6. Cara menjaga ikatannya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Disinilah banyak wanita melakukan kesalahan terbesar mereka. Begitu mereka merasa bahwa seorang pria terlibat secara emosional, mereka mencoba mengamankan cinta itu. Mencari konfirmasi, kata-kata, janji. Namun secara paradoks, usaha itu justru menghancurkan keajaiban. Jung mengatakan bahwa cinta sejati muncul dalam keseimbangan antara aku dan kamu, antara keinginan untuk koneksi dan kebutuhan akan individualitas. Ketika satu larut ke dalam yang lain, ikatan itu menjadi ketergantungan, bukan hubungan. Itulah sebabnya, kekuatan sejatimu begitu kamu sudah memilikinya secara emosional, terletak pada tidak mencoba menahannya. Kedengarannya kontradiktif, tetapi ikatan bawah sadar pria tumbuh melalui misteri, melalui rasa bahwa dia tidak pernah bisa sepenuhnya memilikimu. Ketika seorang pria merasa bahwa dia bisa kehilanganmu, energi emosionalnya tetap terjaga dan aktif. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menjaga ketegangan emosional tetap hidup yang membuatnya ingin terus berjuang. Kamu tidak memberikan segalanya, bahkan ketika dia sudah terbuka. Penyerahan total tanpa keseimbangan mengarah pada kejenuhan. Alam bawah sadar pria berhenti mencari apa yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, pertahankan ruangmu sendiri, rutinitasmu, dan hasrat yang tidak berputar di sekitarnya. Ketika dia melihat bahwa kamu hidup dengan tujuan, bahwa kamu memancarkan keaslian, alam bawah sadarnya merasakan kekaguman sekaligus hasrat. Campuran ini tak tertahankan. Itu membuatnya tetap terikat secara emosional tanpa merasa terperangkap. Aturan kunci kedua. Jangan bereaksi karena kekurangan. Jika dia menarik diri sedikit, jangan mengejarnya. Alam bawah sadar pria membutuhkan ruang untuk memproses apa yang dirasakannya. Ketika kamu menghormati keheningannya tanpa menghukumnya atau menuntut penjelasan, kamu memberinya pengalaman emosional yang langka. Pengalaman tentang seorang wanita yang tidak perlu mengendalikannya untuk merasa aman. Energi ini menariknya karena mewujudkan kedewasaan emosional. Aturan ketiga, jadilah cermin, bukan tempat perlindungan. Jangan mencoba menyembuhkannya atau menyelamatkannya dari luka-lukanya. Setiap pria harus menghadapi bayang-bayangnya sendiri. Tugasmu bukan menyelamatkannya, tetapi menunjukkan kepadanya siapa dia bisa menjadi. Ketika kehadiranmu menghadapkannya dengan potensinya, alih-alih rasa sakitnya, alam bawah sadarnya mulai mengasosiasikanmu dengan pertumbuhan daripada penderitaan. Ini menciptakan ikatan yang lebih dalam daripada pernyataan cinta manapun. Aturan keempat, pertahankan energi femininmu tanpa kehilangan keseimbangan batinmu. Kelembutan, empati, dan intuisi adalah kekuatan magnetis. Tetapi mereka harus muncul dari keseimbangan, bukan dari penyangkalan diri. Seorang wanita yang beristirahat dalam dirinya sendiri memancarkan ketenangan yang melucuti senjata seorang pria. Dia tidak perlu bertarung, mengemis, atau menjelaskan. Dia hanya ada. Dan ini, kata Jung, adalah apa yang membangkitkan dalam alam bawah sadar pria rasa telah menemukan sesuatu yang utuh. Ingatlah, tujuannya bukan untuk menaklukkan pikirannya, tetapi menyentuh jiwanya. Dan jiwa hanya merespons keaslian.
Ketika kamu membiarkan cahaya membersinar tanpa bergantung pada cahayanya, dia merasa bahwa cintamu tidak membatasinya, tetapi mengangkatnya. Dengan demikian, koneksi tetap hidup tanpa kamu kehilangan dirimu sendiri. Bukan melalui perjuangan, tetapi melalui ketenangan. Bukan melalui kebutuhan, tetapi melalui ketertarikan alami seorang wanita yang tahu nilainya. Jangan menahannya. Bersinarlah dan dia akan tahu di mana dia seharusnya berada. Kesimpulan, cinta yang dipilih oleh jiwa. Ketika seorang pria bersedia mempertaruhkan kedamaiannya, logikanya, atau bahkan harga dirinya demi seorang wanita, itu bukan karena dia kehilangan kendali, tetapi karena alam bawah sadarnya telah mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikirannya. Jung menyebutnya kebetulan simbolis, sebuah resonansi antara dua jiwa yang bertemu melampaui akal sehat. Ini bukan obsesi atau ketergantungan, tetapi pengalaman mengenali diri sendiri dalam diri orang lain. Perasaan bahwa jiwa telah menemukan bagian yang hilang, tetapi disinilah rahasianya. Jenis cinta ini tidak bisa bertahan melalui ketakutan atau ketergantungan. Ketika ikatan muncul dari alam bawah sadar, itu harus matang melalui kesadaran. Apa yang dimulai sebagai ketertarikan yang mendalam, proyeksi, atau daya tarik harus berkembang menjadi cinta yang sadar. Cinta di mana keduanya saling memilih bukan karena kebutuhan, tetapi karena kebebasan. Wanita yang menginspirasi cinta ini bukanlah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya, atau orang yang bersembunyi di balik topeng. Dia adalah orang yang telah belajar untuk mengenal dirinya sendiri, untuk mengintegrasikan bayangannya sendiri, dan mencintai tanpa kehilangan individualitasnya. Jung mengatakan bahwa hubungan terdalam bukanlah antara dua orang yang sudah jadi, tetapi antara dua makhluk yang saling membantu menjadi utuh. Itulah esensi cinta yang melampaui hasrat. Dua jiwa yang tidak saling mengonsumsi, tetapi tumbuh bersama. Oleh karena itu, ketika dia berkata, melakukan atau tetap diam, dan kamu merasa bingung, carilah jawabannya bukan pada kata-katanya, tetapi pada energinya. Alam bawah sadar berbicara dalam isyarat, dalam jeda, dalam kontradiksi kecil yang mengungkapkan apa yang tidak bisa diakui oleh ego. Jika dia melindungimu, peduli, mencoba memahamimu, bahkan tanpa tahu caranya, maka dia sudah terhubung lebih dalam daripada yang ingin diakui. Dia mungkin tidak mengatakannya karena pikirannya masih takut kehilangan kendali, tetapi jiwanya sudah memilih. Dan kamu hanya perlu tahu satu hal. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu untuk dicintai. Cinta sejati tidak diperjuangkan. Itu mengungkapkan dirinya sendiri ketika kedua jiwa siap untuk bertemu tanpa rasa takut. Ini bukan tentang membuatnya mencintaimu. Ini tentang membiarkan cinta terjadi ketika kamu berada dalam kedamaian. Ketika kamu bergetar dari ketenangan batin itu, kamu menjadi cermin di mana dia juga bisa melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Kemudian, cinta berhenti menjadi permainan strategi dan menjadi transformasi. Perjalanan kebangkitan bersama. Gerakan sunyi antara dua alam bawah sadar yang perlahan menjadi sadar. Cinta sejati tidak mengikatmu. Itu membebaskanmu. Itu tidak mengisimu. Itu membangunkanmu. Dan inilah cinta yang akan disebut Jung sebagai takdir, yang tidak muncul dari kebutuhan, tetapi dari jiwa.